Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jarum besi hitam di pelat batu bergetar sedikit, dan kemudian lampu listrik hitam keluar darinya seperti ular berbisa dan mengenai ujung jari Han Li. Rasa sakit yang tajam langsung ke jiwanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Alisnya berkedut dan dia menarik tangannya. Mendengar gerakan di dalam, jiwa yang tersisa, yang telah memulihkan kekuatan di Cauldron Pemelihara Jiwa, mengeluarkan ledakan tawa yang sombong. Akibatnya, sebelum dia selesai tertawa, Cauldron Pemelihara Jiwa tersapu oleh lampu hijau dan ditarik ke aula. "Ayo," kataku, "kamu kecil." Cahaya keemasan di tanah menyelimuti lagi, dan aku segera berteriak. Han Li melambaikan tangannya, dan busur cahaya melingkar segera menyelimuti seluruh kayu pemelihara jiwa. Baru saat itulah jeritan mengerikanku berhenti. "Adik, nak, kamu menang. Dulu, aku," ucapnya lirih dengan ekspresi sedih. "Katakan padaku, apa yang terjadi dengan benda di dalam?" Han Li memegang pembakar dupa dan mengangkat alisnya ke arah jam matahari di peron batu. "Mana aku tahu, ayo kita bicarakan, jangan." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Han Li mengangkat tangannya untuk menghilangkan lapisan busur cahaya, dan dia segera memohon belas kasihan. Ini adalah jam matahari bulan, dan juga merupakan inti dari wilayah rahasia ini. Hanya dengan menghancurkannya sepenuhnya kita dapat meninggalkan wilayah rahasia ini, katanya lemah. Selama itu dihancurkan. Ketika Han Li mendengar ini, matanya berkilat dengan sedikit keinginan. "Biarkan kakek Daois ini memberimu nasihat. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu ingin menghadapi hal ini secara langsung, itu seperti memukul batu dengan telur. Begitu petir yin yang dilepaskan menyebabkan serangan balik, hati-hati bahwa jiwamu akan dihancurkan." Taois tua itu tiba-tiba mencibir, nadanya sebenarnya sangat serius. "Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa jika aku bisa menguasai hukum ruang atau waktu, akan sangat bermanfaat untuk memecahkan inti wilayah rahasia, kan?" Han Li bertanya sambil berpikir. "Tentu saja. Lagi pula, hukum ruang dan waktu adalah dua dari tiga hukum tertinggi di dunia ini. Bagaimana bisa hukum biasa dibandingkan dengan mereka? Hukum ruang adalah dasar dari keberadaan semua hambatan dan batasan spasial. Mematahkannya dengan hukum ruang ini mirip dengan menelusuri kembali ke sumbernya. Adapun hukum waktu, itu karena jam matahari bulan ini adalah artefak semu abadi yang mengandung energi waktu," sisa jiwa menjelaskan dengan semangat. Ketika Han Li mendengar ini, alisnya berkerut. Baru saja, ketika dia menyelidikinya, dia tidak mendeteksi kekuatan hukum waktu. "Senior, mengapa kita tidak membicarakannya secara terbuka dan jujur? Saya kebetulan mempelajari hukum waktu, jadi mengapa saya tidak melihat adanya energi waktu pada jam matahari ini ketika saya memeriksanya sebelumnya?" Han Li menyela ocehannya dan bertanya dengan suara rendah. "Apa, kamu tidak bercanda, kan? Kamu benar-benar berkultivasi hukum waktu. Jangan mencoba membodohiku. Katakan padaku, apakah kamu pernah memadatkan benang waktu?" "Berapa banyak?" Sisa jiwa sangat gembira ketika dia mendengar itu. Dia segera berdiri dari tungku, tapi kemudian dia bertanya dengan sedikit keraguan di wajahnya. "Senior, tolong jawab pertanyaanku dulu." Han Li berkata tanpa ekspresi. "Baiklah, aku akan percaya padamu kali ini. Tetapi sekali lagi, kakek Daois ini telah lama melihat bahwa Anda memiliki fisik yang luar biasa dan penampilan yang luar biasa, jadi Anda pasti orang yang luar biasa. Adapun mengapa saya tidak dapat menemukan kekhasan jam matahari bulan, sepertinya Anda memiliki tidak lebih dari 5 utas waktu paling banyak. Jika tidak, Anda akan menemukannya." Pendeta Taois tua itu tertawa kecil saat berkata, "Maksudmu penguasaanku terhadap hukum waktu tidak cukup?" Han Li bertanya dengan cemberut. "Mari kita begini.
Bahkan jika Anda mengolah hukum waktu, Anda harus setidaknya menjadi dewa emas tingkat menengah untuk menghancurkan inti dari tempat ini. Selain itu, Anda harus menguasai setidaknya 6 utas dari hukum waktu, sisa jiwa melanjutkan. Dewa emas tahap menengah. Sejujurnya, saya belum sepenuhnya menstabilkan kultivasi dewa emas tahap awal saya. Jika saya ingin berkultivasi ke dewa emas tahap menengah, itu tidak mungkin tanpa 10.000 tahun. Han Li mengerutkan kening. Anak baik, kamu berbicara besar. Kamu ingin maju ke tahap menengah dalam 10.000 tahun. Menurut pendapat saya, Anda tidak akan dapat melewati rintangan ini tanpa setidaknya 1 juta tahun mengembangkan 3 hukum tertinggi. Itu hanya sejumlah kecil. Pendeta Tao tua memelototinya dan mendengus dengan jijik. Han Li terdiam saat mendengar kata-kata itu. Tanpa bantuan pil obat Dewa Emas, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk naik ke tahap menengah dalam 10.000 tahun. Tapi jangan patah semangat. Kalau dipikir-pikir, bisa dikatakan keberuntunganmu cukup baik telah bertemu dengan kakek Taois ini. Kakek Daois ini memiliki metode yang mungkin dapat membantu Anda, tetapi saya tidak tahu apakah Anda berani menggunakannya. Taois tua itu menilai Han Li dengan nada provokatif. Metode apa? Han Li memandang sisa jiwa dan bertanya. Kesulitan untuk maju ke tahap menengah Dewa Emas terletak pada membuka 24 lubang abadi. Kesulitan membuka 24 bukaan abadi jauh lebih sulit daripada membuka 36 bukaan abadi di alam dewa sempurna. Saya memiliki metode untuk memandu Ki Jahat untuk menerobos bukaan abadi. Ini dapat sangat mempersingkat waktu kultivasi Anda. Sisa jiwa menggelengkan kepala saat berkata, Ki Jahat, saya khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya setelah menggunakan metode yang tidak ortodoks ini, bukan? Han Li mengerutkan kening dan mencibir. Bukankah itu benar? Kalau tidak, mengapa saya bertanya apakah Anda berani melakukannya? Biar saya selesaikan dulu. Mau berkultivasi atau tidak, itu urusan Anda sendiri. Sebenarnya, Evil Ki sama dengan kekuatan sihir. Itu ada di tubuh Anda. Hanya saja dalam keadaan normal, itu tidak akan muncul. Jika Anda ingin berbicara tentang akibatnya, akan ada Ki Jahat yang tersisa di bukaan abadi Anda yang terbuka. Adapun efek spesifiknya, itu bervariasi dari orang ke orang, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Taois tua itu terkekeh. Kemudian, sisa jiwa tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, oh ya, ada kerugian lain. Metode ini sama dengan seni pemurnian roh. Itu tidak diterima oleh pengadilan surgawi. Setelah ditemukan, kemungkinan besar akan menarik utusan abadi patroli. Ini sangat merepotkan. Ketika Han Li mendengar ini, dia biasanya menggosok hidungnya dan tenggelam dalam kontemplasi. Metode ini terdengar sangat jahat. Kerugiannya pasti tidak terbatas pada apa yang saya katakan. Adapun tidak diterima oleh pengadilan surgawi, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia telah mengolah seni penyempurnaan roh. Tidak ada bedanya apakah kultivasinya diterima atau tidak. Jika saya menggunakan metode ini untuk membuka aperture abadi, berapa banyak waktu yang bisa saya persingkat? Setelah beberapa saat, Han Li mengangkat kepalanya dan bertanya, "Yah, itu juga bervariasi dari orang ke orang. Mereka yang memiliki Ki Jahat yang tebal, dengan kata lain, mereka yang membunuh banyak makhluk abadi akan lebih mudah membuka bukaan abadi. Sedangkan bagi mereka yang memiliki Evil Ki tipis, kecepatan mereka secara alami akan lebih lambat. Namun, dari apa yang saya lihat, Ki Jahat Anda seharusnya tidak terlalu kental. Paling-paling, itu akan menjadi 2 kali lebih cepat. Tapi jangan remehkan kecepatan ini. Bahkan pil kelas atas mungkin tidak memiliki efek seperti itu." Sisa jiwa melirik Han Li dan berkata sambil terkekeh. Bagaimana cara memeriksa apakah Ki Jahat itu tebal? Han Li mengabaikan kata-katanya dan bertanya. Itu mudah. Aku akan mengajarimu seni manifestasi Ki Jahat. Dengarkan baik-baik.
Mengatakan demikian, dia melantunkan mantra aneh. Han Li mengikuti instruksi dan membentuk mantra aneh dengan kedua tangannya. Dia mulai melantunkan mantra. Satu ki dibagi menjadi yin dan yang. Yin yang mendalam memiliki 3 ki jahat berkumpul di musim semi yang memancar. Ki darah berkumpul di bukaan abadi, ki jahat muncul dari roh surgawi dan bermanifestasi sebagai roh mimpi buruk. Muncul. Di bawah komando Han Li, dia menginjak tanah dengan satu kaki dan seluruh aula berguncang. Gumpalan gas hitam seperti asap naik dari atas kepalanya dan menyebar seperti awan hitam, menutupi seluruh kubah aula. Tubuhnya juga dikelilingi gumpalan asap hitam yang sehitam tinta dan seolah terkondensasi menjadi substansi. Gas hitam terus-menerus keluar dari tubuhnya dan saling terkait satu sama lain. Itu setebal tinta. Aura Han Li berubah total. Evil Ki-nya melonjak ke langit. Sisa jiwa tinggal di pembakar dupa dan memandang Han Li yang seperti dewa jahat. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak memiliki tubuh fisik, rahangnya akan jatuh. Ini benar-benar spektakuler, benar-benar spektakuler. Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh sejak kamu mulai berkultivasi, gumamnya sendiri. Han Li tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia hanya merasa setelah gas hitam muncul, dia merasa jauh lebih rileks. Tetapi pada saat yang sama, ada jejak permusuhan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Bagaimana ki jahatku? Han Li berpikir sejenak dan menekan perasaan aneh di hatinya. Dia melihat ke arahnya dan bertanya, Taois tua ini telah melihat banyak orang dengan aura yang sangat buruk seperti milikmu. Namun, kebanyakan memiliki aura berdarah yang pekat dan berwarna merah tua. Namun, milikmu sangat berbeda. Kegelapannya sangat murni. Kamu layak untuk diajar, Anda benar-benar layak untuk diajar. Saya pikir jika Anda mempraktikkan mantra saya, kerugiannya akan berkurang setidaknya setengahnya. Sisa jiwa memuji. Han Li mendengarnya dan tidak merasa senang. Dia menghentikan mantra dan gas hitam bergulir yang masih dilepaskan segera kembali ke tubuhnya dan menghilang. Mengapa kamu terburu-buru untuk mengambilnya kembali? Itu bahkan belum sepenuhnya dirilis, keluh Tao tua itu. Ajari aku mantramu. Han Li berkata. Apakah kamu memutuskan untuk menggunakannya? Sudahkah Anda memikirkannya dengan hati-hati? Hehe, tanyanya sambil tersenyum. Han Li tidak menjawab. Dia tidak memutuskan untuk segera menggunakan mantra ini. Dia hanya ingin mendapatkan mantra terlebih dahulu. Apakah dia menggunakannya atau tidak, dia akan memikirkannya nanti sesuai dengan situasi kultivasinya. Setelah mendapatkan teknik roh penghilang iblis hitam dari Taois tua, dia mengirim sisa jiwa Taois tua itu kembali ke aula utama istana bawah tanah tempat dia berada. Untuk membantu menstabilkan jiwa, dia sementara menempatkan kuali pemelihara jiwa di sana. Meskipun dia masih tidak tahu seberapa banyak kata-kata Taois tua itu benar atau salah, orang ini pasti tahu banyak tentang istana Dewa Netherfrost. Agaknya, gumpalan jiwa yang tersisa tidak akan dapat menimbulkan ancaman apapun baginya, jadi lebih baik meninggalkannya terlebih dahulu. Setelah kurang dari 1 jam, Han Li tiba di tengah ruangan gelap sekali lagi, dan kemudian meletakkan bantal meditasi sebelum duduk bersila di atasnya. Dia mengulurkan tangannya ke dalam sakunya dan menarik kantong penyimpanan yang diberikan Daois Huyan setelah dia memasuki kediaman dewa. Setelah dia membukanya, dia menarik slip giok putih salju yang bertatahkan tanda emas, dan kemudian indera ilahinya perlahan tenggelam ke dalamnya dan mulai memeriksanya dengan hati-hati. Apa yang dicatat dalam slip giok tidak lain adalah tingkat keempat dari kitab suci transformasi kata sejati. Dibandingkan dengan tingkat kedua dan ketiga, alam rahasia Dingarai, burung pipit putih yang memimpin, dan tablet batu yang tidak lengkap, teknik kultivasi tingkat keempat benar-benar jauh lebih mudah diperoleh, dan itu menyebabkan Han Li merasa bahwa itu sedikit tidak nyata.
Namun, dia mengetahuinya nanti. Tablet batu yang tidak lengkap di alam rahasia dingarai kemungkinan besar adalah gulungan dari 3 tingkat pertama dari teknik kultivasi yang diperoleh Master Dao Naga Obor bertahun-tahun yang lalu, dan dia sengaja meletakkannya di sana untuk menipu orang lain agar berpikir bahwa Dao Lord Naga Obor hanya memiliki 3 level ini. Adapun slip batu giok di tangannya, itu sama dengan teknik kultivasi tingkat pertama yang dia peroleh sebelumnya, dan itu hanya salinan. Isi dari tingkat keempat dari kitab suci transformasi kata sejati jauh lebih panjang dari 3 tingkat pertama, dan bahkan lebih kabur dan sulit untuk dipahami. Han Li membenamkan dirinya di dalamnya dan membacanya dengan getir selama lebih dari sebulan sebelum akhirnya membaca seluruh teknik kultivasi. Dengan dasar mengolah 3 tingkat pertama dari teknik kultivasi, dia hanya secara kasar memahami mekanisme kultivasi dari teknik kultivasi ini, dan masih ada beberapa poin kunci yang tidak dapat dia pahami dalam waktu singkat. Namun, dia memperhatikan sesuatu yang istimewa yang membuatnya sangat terkejut. Ternyata dari tingkat keempat dari kitab suci transformasi kata sejati dan seterusnya, karena tubuh kultivator telah mengumpulkan banyak energi hukum waktu, kultivator dapat memadatkan benang waktu melalui pemahaman selama proses kultivasi. Adapun berapa banyak utas yang dapat dipadatkan, itu tergantung pada jumlah energi hukum yang tersimpan di dalam tubuh kultivator dan kekuatan pemahaman kultivator terhadap hukum waktu. Selama 2 bulan berikutnya, Han Li tidak terburu-buru mulai mengolah sutra transmutasi kata sejati. Sebagai gantinya, dia meninjau 3 lapis pertama dari sutra transmutasi kata sejati dan menghubungkannya dengan lapisan keempat dari sutra transmutasi kata sejati. Namun, proses ini memakan banyak waktu, namun hasilnya sangat sedikit, dan pemahamannya terhadap beberapa poin penting masih stagnan. Han Li tidak terkejut dengan ini dan sepenuhnya siap untuk itu. Karena dia masih belum bisa pergi, dia sebaiknya menenangkan hatinya dan berkultivasi terlebih dahulu. Sambil menaikkan level kultivasinya, dia bisa memahami teknik kultivasi lagi. Mungkin, dia akan mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak terduga. Pada hari ini, setelah bermeditasi di kamar gelap selama setengah hari, dia mulai mengolah kitab suci transformasi kata sejati setelah meminum pil obat untuk memajukan kultivasinya. Semburan cahaya keemasan melonjak di depannya, dan roda kebenaran perlahan berputar saat muncul. Han Li mendongak, dan alisnya langsung terangkat saat dia menunjukkan sedikit kejutan. Di roda harta karun, sekelompok pola Time Dao menyala dan berkedip dengan cahaya tembus pandang. Murid Han Li sedikit mengerut saat jejak keraguan muncul di hatinya. Sebelumnya, dia sibuk memahami kitab suci transformasi kata sejati, dan dia sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Kurang dari 4 bulan telah berlalu sejak semua pola Dao menghilang. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada pola Dao yang pulih. Mungkinkah karena tambahan 2 utas hukum waktu? Time Crystal Thread terlalu misterius, dan Han Li tidak dapat mengetahui kegunaannya. Namun, jika itu bisa mempercepat kecepatan pemulihan pola Time Dao, itu akan menjadi berita yang sangat bagus. Han Li tidak dapat mengetahuinya saat ini, jadi dia mengatur suasana hatinya dan mulai mengembangkan kitab suci transformasi kata sejati. Dia melihat tangannya membentuk segel, dan semburan suara nyanyian samar terdengar dari mulutnya. Roda kebenaran yang tergantung di depannya beriak dengan semburan lingkaran cahaya emas, dan itu melayang santai di belakangnya, tergantung di atas kepalanya, dan mulai bersinar terang. Cahaya keemasan yang diproyeksikan darinya segera menerangi seluruh kamar gelap. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Di dalam kamar gelap, Han Li duduk bersila dengan tenang, tidak bergerak seperti patung batu, tetapi cahaya keemasan pucat muncul di tubuhnya. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya, cahaya keemasan pucat di matanya berkedip sedikit, lalu bersembunyi di bawah matanya. Melihat situasi ini,
Aku mungkin tidak dapat dengan lancar membuka lubang abadi dalam 1000 tahun. Apakah aku benar-benar harus mengolah teknik roh boneka iblis hitam itu? Dia sedikit mengernyit, tampak sedikit ragu-ragu, dan bergumam. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berpikir, dan berteriak dengan suara rendah, cahaya ajaib. Bayangan di depannya berputar dan bergoyang, berputar ke depan dan sedikit memanjang. Suara aneh bergema di kamar gelap, dan sosok gelap terpisah dari bayangan di depan Han Li dan perlahan berdiri. Sosok itu mengenakan jubah hitam, dan kulitnya gelap seperti tinta, dan penampilannya agak mirip dengan Han Li. Rambut hitamnya disampirkan di punggungnya, dan ada aura iblis hitam samar yang melekat di sekujur tubuhnya. Itu adalah cahaya ajaib. Setelah bertahun-tahun penyembuhan, dia tampaknya telah pulih sepenuhnya, dan auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Rekan Han, kamu akhirnya mengingatku. Sudut mulut Magic Light terhubung, memperlihatkan senyum jahat, dan perlahan berkata. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan aura datang dari Han Li, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Han Li mencatat ini, tetapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, saya telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun, tetapi Anda tidak cocok untuk tampil. Hari ini, saya kebetulan memiliki sesuatu untuk ditanyakan, dan saya berharap rekan cahaya ajaib dapat mencerahkan saya. Aku tidak menyangka rekan Han menjadi dewa emas setelah pertemuan terakhir kita. Sepertinya selera Magic Light dalam memilih master jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika rekan Han memiliki sesuatu untuk ditanyakan, katakan saja. Magic Light berkata sambil tersenyum. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang dunia debu? Han Li bertanya lagi. Dunia debu, itu selalu menjadi tabu di wilayah abadi. Bahkan Ma Liang tidak banyak berpartisipasi di masa lalu, jadi saya tidak tahu banyak tentang itu. Saya hanya tahu bahwa itu adalah dunia tanpa batas yang sebanding dengan wilayah abadi. Magic Light berpikir sejenak dan berkata, lalu bagaimana dengan aura jahatnya? Apakah Anda tahu sesuatu tentang itu? Han Li sedikit kecewa dan terus bertanya. Berbicara tentang aura jahat, kalian para kultivator seharusnya tahu lebih banyak tentang itu daripada aku. Selama ada tindakan pembunuhan, itu akan membentuk aura jahat di dalam tubuh, seperti halnya kita, ras iblis, dapat menyerap aura jahat saat kita membunuh. Hanya saja Anda tidak akan menunjukkannya secara normal, kecuali beberapa orang membunuh terlalu banyak, dan aura jahat menjadi nyata. Baru setelah itu akan muncul dengan sendirinya, Magic Light menjelaskan. Lalu apakah kamu pernah mendengar tentang metode kultivasi di dunia abadi yang menggunakan aura jahat untuk meningkatkan kultivasi? Han Li mengangguk sambil berpikir dan bertanya. Sejauh yang saya tahu, metode kultivasi semacam ini memang ada, tetapi umumnya kultivator tidak akan berinisiatif untuk mempraktikkannya. Dikatakan bahwa itu akan mempengaruhi promosi tahap tertentu pada tahap kultivasi selanjutnya, sama dengan menambahkan kemacetan pada diri sendiri, dan itu adalah tindakan mencari masalah. Magic Light merenung sejenak dan berkata perlahan. Mendengar ini, Han Li tidak berbicara lama. Magic Light juga berdiri diam di samping dan diam-diam menatapnya. Terima kasih atas masalahmu kali ini. Saat masalah ini selesai, aku akan berbicara denganmu lagi. Han Li mengangkat kepalanya untuk melihat Demon Shin. Dengan lambaian lengan bajunya yang tiba-tiba, sosok Demon Shin berubah menjadi inkorporeal sekali lagi, melebur menjadi bayangannya. Aku benar-benar tidak sabar menunggu puluhan ribu tahun. Setelah Han Li menghela nafas, dia membuat gerakan aneh dengan kedua tangannya. Sebuah cahaya gelap melintas di tubuhnya, dan aura jahat tiba-tiba melonjak keluar, menutupi seluruh ruangan yang gelap. Saat suara nyanyian di mulutnya berangsur-angsur terdengar,
aura jahat yang tampak kacau dan tidak teratur seperti awan gelap tiba-tiba berhenti menyebar seperti kuda liar yang dikekang. Sebaliknya, ia mulai menyusut dan berkumpul secara bertahap. Warnanya menjadi semakin gelap, dan asapnya menjadi semakin kental, menempel di permukaan tubuh Han Li. Setelah ki yang mengerikan memadat dan menyentuh kulitnya, Han Li segera merasakan sensasi yang aneh. Jantungnya menegang, tapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus mengarahkan ki yang mengerikan itu menuju titik akupuntur tubuhnya. Aura pembunuh itu seperti kekuatan Dharma. Itu berkumpul di satu titik dan bergegas menuju titik akupuntur di bawah tulang rusuknya. Titik akupuntur, yang tidak bergerak selama ini, tiba-tiba diserang oleh aura pembunuh dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Melihat ini, hati Han Li tergerak. Dia segera menutup matanya dan berkonsentrasi pada kultivasi. Setelah beberapa waktu, disertai dengan sedikit suara yang keluar dari tubuh Han Li, sebuah pusaran kecil muncul di bawah tulang rusuknya, menarik esensi langit dan bumi di sekitarnya untuk melonjak dan menggelegak ke titik akupunkturnya. Setelah beberapa lusin napas, ketika semua cahaya keemasan menghilang sepenuhnya, titik cahaya keemasan muncul di bawah tulang rusuk Han Li. Bukaan abadi ke-37 akhirnya terhubung. Han Li memeriksa aperture abadi, hanya untuk menemukan bahwa selain dari sejumlah besar kekuatan spiritual abadi, ada juga gumpalan ki hitam yang mengambang di dalamnya. Tampaknya sangat pingsan dan sepertinya tidak ada yang luar biasa. Dia merasa sedikit lega, melambaikan telapak tangannya sedikit, dan memanggil mantra treasure wheel di depannya. Di roda harta karun, selain banyak pola dao waktu yang telah pulih, ada dua kelompok lagi di dekat cincin bagian dalam, sehingga total menjadi 362 kelompok. Ngomong-ngomong, sejak dia menjadi Dewa Emas, dia tidak peduli dengan botol langit, jadi dia tidak mencoba menambah jumlah pola dao dengan memadatkan partikel kristal. Dia hanya bisa berencana untuk meninggalkan tempat ini di masa depan. Dengan pemikiran ini, Han Li mengubah gerakan tangannya dan diam-diam mengaktifkan mantra treasure wheel. Cahaya keemasan di atasnya beriak, melepaskan lapisan riak emas, dan semuanya sama seperti sebelumnya. Dalam 2 hari berikutnya, Han Li tidak terus berkultivasi, tetapi dengan hati-hati mengamati kondisinya sendiri. Setelah memastikan bahwa tidak ada perubahan abnormal yang jelas, dia perlahan-lahan rileks. Setelah meminum pil, dia memulai perjalanan kultivasi lagi. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 tahun telah berlalu. Pada hari ini, sejak Han Li menerobos ke alam Dewa Emas, tiba-tiba ada hembusan angin di langit di atas reruntuhan kota. Awan gelap bergulung, dan energi roh langit dan bumi seperti sungai, melonjak menuju taman di kota. Di langit yang gelap, pusaran roh yang hampir seukuran seluruh kota terbentuk dari udara tipis. Itu seperti corong besar yang menghubungkan langit dan bumi, dengan gila-gilaan menuangkan energi roh langit dan bumi ke dalam lubang gelap di taman.